Oke kawan-kawan angler, hari ini kita akan membahas terkait sejarah memancing dan beberapa rekomendasi kolam untuk kalian. Memancing secara luas merupakan suatu kegiatan menangkap ikan yang bertujuan untuk pekerjaan, hobi, olahraga, atau kegiatan lainnya dengan target seekor ikan. Dalam sejarah, memancing dalam arti menangkap ikan sudah dikenal sejak zaman dahulu, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari peninggalan-peninggalan arkeologi pada goa-goa tua di Eropa, bahwa aktivitas penangkapan ikan sudah ada sejak dulu, dengan ditemukannya tulang belulang, mata kail, dan gambar serta lukisan pada zaman batu di dalam goa-goa tersebut. Teknik menangkap ikan mulai beragam. Pada masa Neolitik sekitar 4.000 sampai 8.000 tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi teknik yang lebih modern dan masih dipakai hingga saat ini. Akhir-akhir ini, olahraga memancing semakin digemari di Indonesia. Semakin hari, semakin banyak orang yang pergi ke tempat pemancingan untuk sekadar hobi atau hanya sekadar rekreasi. Hal ini memicu semakin banyaknya kolam pemancingan yang dikemas sedemikian rupa untuk para penggemar mancing. Para penghobi pun tentunya sangat terbantu dengan adanya kolam-kolam pemancingan ini. Bagaimana tidak, jarak tempuh yang relatif dekat, budget yang murah, kenyamanan tempat, dan kepastian mendapatkan sensasi tarikan ikan tentu menjadi sebuah daya tarik yang tidak bisa ditolak. Kali ini, tim Arde Bonces akan merekomendasikan beberapa kolam pemancingan untuk kalian. Yang pertama, kolam pemancingan Al-Fatin. Kolam pemancingan Al-Fatin memiliki luas kurang lebih 2 hektar yang berlokasi di Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Kolam ini buka setiap hari dan hanya tutup apabila hari Jumat. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk mancing di sana sebesar Rp30.000 untuk yang memancing. Sedangkan untuk yang sekedar berwisata akan dikenakan biaya Rp5.000. Kolam pemancingan ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jika weekend, kolam pemancingan ini sangat ramai pengunjung karena bukan hanya pemancing yang datang, melainkan ada juga sebagian yang hanya sebatas berrekreasi bersama keluarga. Kolam ini hanya memiliki satu jenis kolam induk yang besar dan diisi berbagai jenis ikan yang berbeda-beda. Di antaranya ada ikan patin, ikan bawal, ikan lele, ikan mas, ikan nila, tawes, lohan, dan yang gak kalah penting, ikan sapu-sapu. Kolam pemancingan ini sudah memiliki tempat parkir yang luas dan sudah dibagi antara yang roda 2 maupun roda 4. Jadi sobat angler tidak perlu khawatir atau bingung untuk menaruh mobil atau motor Anda. Selain itu, kolam ini juga menyediakan berbagai jenis umpan, baik yang sudah jadi maupun bahan-bahan mentah. Misalnya jenis pelet seperti bandul galatama, king, tenggiri belut, dan lain-lain. Bagi kawan-kawan angler yang kelupaan bawa makan, tempat ini juga menyediakan berbagai jenis makanan loh, seperti gorengan maupun lalapan. Selain itu, fasilitas seperti musola juga sudah disediakan dan sudah dibagi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ketinggalan, toilet dan wastafel pun juga disediakan. Tentu tidak kalah penting, di sebagian kolam sudah disediakan sawang bagi pemancing untuk sekedar berteduh apabila
hujan maupun cuaca lagi sedang panas-panasnya. Biasanya apabila siang hari, para penjual es kelapa maupun jenis minuman lainnya akan berkeliling untuk menjualkan dagangannya. Jadi, kawan angler tidak perlu khawatir kehausan, atau bila nggak tahan bisa aja minum air kolam. Kolam ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Para warga yang berkunjung biasanya untuk refreshing saat pagi hari dan sore hari setelah pulang kerja, maupun menikmati akhir pekan mereka sebelum mulai kembali aktivitas seperti biasanya. Para pengunjung dalam wisata mancing ini kebanyakan datang dari daerah Indrapura, Banjarbaru, Landasan Ulin, dan ada juga dari Banjarmasin. Ya, yang sekitaran Banjarbaru lah. Setelah selesai memancing, barulah hasil tangkapan pengunjung ditimbang untuk mengetahui berat hasil tangkapan, dan yang ingin dibawa pulang kemudian membayar sesuai besar hasil tangkapannya. Apabila tidak membawa pulang dan hanya sekedar ingin memancing, maka hasil tangkapan harus dilepas kembali ke kolam. Ya iyalah, masa dibawa. Tempat pemancingan Alpatin ini menjadi salah satu rekomendasi dari kita apabila kawan-kawan angler ingin memancing dengan tujuan mencari sensasi tarikan. Kolam Haji Junai. Kolam pemancingan Haji Junai memiliki kolam yang luas dan pastinya sangat banyak. Kolam ini buka setiap hari non-stop dari jam 8 pagi hingga malam hari. Kolam ini bertempat di Sungai Sipai, Kabupaten Banjar. Untuk memancing di sini, para pemancing mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp25.000 dengan ketentuan akan mendapatkan deposit sebesar Rp10.000. Untuk bawa pulang ikan, bisa dikatakan untuk biaya mancing di sini cuma Rp15.000 dan depositnya Rp10.000. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik bagi para pemancing, karena biaya yang dikeluarkan cukup murah. Selain itu, pengunjung biasa akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Kolam pemancingan ini tentu berbeda dengan kolam pemancingan Alpatin yang sebelumnya, karena kolam ini memiliki masing-masing jenis ikan dibagi per kolam. Misalnya, ikan bawal khusus di kolam ikan bawal, ikan mas khusus kolam ikan mas, dan berlaku juga untuk jenis-jenis ikan lain. Di kolam ini kurang lebih ada 10 jenis ikan yang berbeda. Di antaranya ikan mas, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan gurame, ikan nila, ikan gabus, tauman, tawes, papuyu, dan lain-lain. Tentu tiap jenis ikan akan berbeda-beda harganya untuk per kilo. Tidak jarang kita menemukan para pemancing yang melakukan casting di kolam ini untuk mendapatkan ikan gabus ataupun tauman. Selain itu, kolam ini juga memiliki berbagai macam fasilitas yang dibilang cukup lengkap. Di antaranya, memiliki tempat parkiran yang luas, warung tempat jajan maupun tempat makan, musola untuk beribadah, dan juga toilet. Tentu tidak kalah penting, di sebagian kolam sudah disediakan sawang bagi pemancing untuk berteduh apabila cuaca hujan maupun lagi sedang panas-panasnya. Kebanyakan para pemancing di sini mencari ikan buat dikonsumsi dan juga diperuntukkan untuk usaha restoran. Karena sih nilainya harganya relatif murah dan seru karena hasil pancingan sendiri.
So, tempat ini jadi rekomendasi buat kalian apabila kawan-kawan ingin mencari ikan dengan tujuan untuk konsumsi.